Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini sudah jelas dan 1000% pasti saya ingin memberikan analisa dari pertandingan Derby London Utara di English Premier League antara Tottenham Hotspur versus Arsenal yang berakhir untuk kemenangan Arsenal dengan skor 0-2. Dengan kemenangan ini berarti untuk sementara Arsenal berada di peringkat nomor 1 dan selisih poin mereka dengan Manchester City adalah 8 poin, sedangkan dengan Manchester United serta Newcastle United adalah 9 poin. Dan dengan kemenangan ini juga berarti Arsenal sejauh ini dalam 12 pertandingan terakhir mereka di English Premier League belum terkalahkan. Terakhir kali Arsenal kalah adalah di awal bulan September lawan Manchester United dengan skor 3-1. Dan menurut saya seharusnya Arsenal bisa menang dengan skor yang lebih banyak lagi sih di pertandingan ini. Karena Eddie Nketiah mendapatkan 3 peluang emas, 3-3-nya dari dalam kotak penalti pertahanan Tottenham Hotspur. Sayang sekali dia tidak bisa mengkonversikan satu pun peluang yang dia dapat. Tapi secara keseluruhan kita bisa melihat permainan yang menarik dari Arsenal Football Club. Karena tim ini mengandalkan permainan menyerang secara frontal. Jadi minimal akan ada 3 pemain yang terlibat dalam proses membantu serangan. Dan juga backup dari lini tengah juga sangat baik. Pemain seperti Xhaka dan juga Partey juga membuktikan bahwa mereka bisa bermain kreatif. Karena di pertandingan ini mereka juga bisa memberikan umpan kunci. Apalagi umpan kunci dari Partey. Sehingga Saka yang bisa shooting, kemudian Lloris melakukan kesalahan sehingga Arsenal bisa unggul secara cepat. Artinya sekarang secara tim Arsenal ini punya materi pemain yang merata. Sebelumnya saya agak khawatir ketika Gabriel Jesus cedera. Tapi sekarang dengan adanya Eddie Nketiah meskipun dia ada miss chances di pertandingan ini, tapi paling tidak dia bisa mengisi kekosongan dari Gabriel Jesus dengan juga pergerakan tanpa bolanya. Dan saya yakin nanti perlahan-lahan Eddie Nketiah juga bisa mulai melakukan finishing yang memang diperlukan. Lagi pula Gabriel Jesus juga kan nggak banyak mencetak gol ya teman-teman ya. Namun pergerakan tanpa bola dari Gabriel Jesus yang sering mengganggu konsentrasi dari para pemain tim lawan. Nah tampaknya Eddie Nketiah juga menjalankan perannya seperti itu. So how about Tottenham Hotspur? Ya kita tahu ini bukan tim papan bawah. Tapi tampak jelas di pertandingan ini mereka kalah pressing dari para pemain Arsenal. Mereka tampak linglung atau kebingungan bagaimana caranya untuk bisa menghentikan serangan dari para pemain Arsenal. Tapi ada baiknya juga Mikel Arteta mengubah strategi dari Arsenal, meminta mereka untuk bertahan di babak kedua karena memang sudah unggul 0-2 dan sangat riskan jika bermain terbuka karena Tottenham Hotspur bermain all out. Jadi memang penting bagi Arsenal untuk mendapatkan 3 poin dari pertandingan ini, bukan 3 gol. Jadi ketika mereka sudah unggul 0-2, yang mereka lakukan adalah bertahan dan hanya mengandalkan counter. Dengan cara seperti itu pun, mereka bisa menciptakan beberapa peluang yang berbahaya. Artinya tim ini juga bisa bermain dengan strategi yang sedikit berbeda tergantung dari kebutuhan. Dan sebetulnya juga Tottenham Hotspur ini kan punya penyerang-penyerang yang tajam ya teman-teman. Seperti Harry Kane dan juga Son. Tapi sepertinya para pemain Arsenal ini sudah membaca bahwa yang paling penting adalah untuk mengawal Kane dan juga Son ketika mereka mulai menguasai bola di area pertahanan dari Arsenal. Maka itu 2 pemain ini sedikit sulit untuk bisa ikut terlibat dalam proses membangun serangan meskipun mereka bisa mendapatkan peluang. Apalagi Harry Kane yang mendapatkan total 3 peluang teman-teman. Dan 3 peluang tersebut dia dapat dari dalam kotak penalti pertahanan dari Arsenal. Jadi tampak jelas bahwa para pemain Arsenal ini bisa menyulitkan para pemain Tottenham Hotspur dari segi kreativitas. Dan memang Tottenham Hotspur itu bisa menciptakan banyak peluang. Tapi banyak peluang itu mereka ciptakan ketika Arsenal sudah menurunkan intensitas serangan mereka. Dari starting lineup nih teman-teman, yang menarik bahwa Mikel Arteta jarang sekali melakukan perubahan di lineup. Artinya pelatih ini tidak ingin mengganggu chemistry yang telah terbentuk di antara para pemain. Betul kan? Dan untuk pertandingan ini juga dia tidak melakukan perubahan sama sekali. Pemain yang sama yang turun di pertandingan lawan Newcastle juga diturunkan dari awal di pertandingan ini. Maka itu tampak jelas di menit-menit awal permainan dari Arsenal fluid banget, mencair banget. Passing-passing mereka jauh lebih akurat dan ketika mereka sudah berada di ruang pertahanan dari Tottenham Hotspur, mereka selalu bisa membuka pertahanan dari Tottenham Hotspur dengan begitu mudah, dengan mengandalkan passing dan juga pergerakan. Jadi yang saya perhatikan nih teman-teman, permainan dari Arsenal mengandalkan passing secara cepat dan juga pergerakan tanpa bola dari para pemain mereka secara cepat. Dan ketika ada satu pemain Arsenal yang menguasai bola,
maka minimal akan ada 2 pemain Arsenal yang melakukan pergerakan tanpa bola. Jadi pemain yang menguasai bola tersebut punya opsi untuk membagi bola yang lebih banyak. Sehingga memang kita bisa melihat bahwa ketika para pemain Arsenal itu menyerang, memang cenderung mereka bisa memberikan umpan-umpan yang akurat dan bisa membuka pertahanan dari tim lawan. Sedangkan Tottenham Hotspur tampak tertekan di menit-menit awal. Bahkan mereka sering melakukan kesalahan. Contohnya dari Hugo Lloris kan, yang melakukan kesalahan ketika dipres oleh Martinelli. Sayang tuh, seharusnya Nketiah sudah mencetak gol ketika dia mendapatkan bola dari Martinelli. Tapi oke lah, itu kan masih di menit-menit awal. Nah, bagusnya ketika Partey memberikan umpan kunci itu, Saka memilih untuk melakukan pergerakan cepat ke dalam. Jadi Saka ini teman-teman sekarang sudah tampak lebih matang lagi. Jadi pemain ini tidak akan terburu-buru mengambil keputusan. Jadi dia akan memilih apakah melakukan pergerakan dulu atau langsung memberikan umpan atau juga shooting. Dan karena dia bermain sebagai inverted winger, maka tentu akan lebih ideal jika dia melakukan pergerakan cepat, yaitu cutting inside, masuk ke dalam kotak penalti pertahanan tim lawan. Karena pemain ini bisa menciptakan kepanikan. Dan ketika dia masuk ke dalam pertahanan dari Tottenham Hotspur, tampaklah para pemain Tottenham Hotspur sulit untuk bisa mengimbangi kecepatan dari Saka. Dan pintarnya Saka langsung, sepertinya tuh coba untuk memberikan crossing ya, tapi ternyata deflected. Ada kena salah satu pemain dari Tottenham Hotspur dan Lloris tidak bisa melakukan penyelamatan. Saya kira gol ini seharusnya milik Saka, tapi ternyata dianggap gol bunuh diri oleh Lloris. Dan ketika sudah unggul 0-1 bukan berarti Arsenal bertahan, karena Arsenal butuh minimal 1 gol lagi. Kalau cuma unggul 0-1 itu sangat riskan lawan Tottenham Hotspur, karena Tottenham Hotspur juga materi pemainnya kan tidak buruk. Apalagi mereka juga punya pemain-pemain yang cepat dari sektor sayap. Tapi bagusnya kali ini, 2 fullback dari Arsenal ini jarang overlap. Jadi White dan juga Zinchenko benar-benar berada di belakang karena mereka khawatir ketika nanti Tottenham Hotspur bisa membangun serangan balik yang cepat. Dan mereka biasa melakukan serangan balik itu mengandalkan permainan dari sayap. Dan juga akhirnya setelah beberapa kali peluang dari para pemain Arsenal, sampai Partey saja tuh tendangannya terkena tiang kan, baru kemudian mereka bisa menambah gol ketika Saka yang mendapatkan bola memilih memberikan umpan. Jadi itu yang tadi saya katakan, pemain ini pintar, dia sekarang tahu kapan dia perlu mengambil keputusan, kapan dia perlu bergerak cepat, melakukan cutting inside, atau kapan dia perlu memberikan umpan atau juga dia shooting. Dan dia memberikan umpan ke Odegaard yang saya sendiri kaget bahwa tidak terkawal. Dan memang tampak para pemain Arsenal itu sering tidak terkawal ketika mereka berada di tepi kotak penalti pertahanan Tottenham Hotspur. Kenapa bisa seperti itu? Karena para pemain Tottenham Hotspur lebih fokus kepada para pemain Arsenal yang melakukan pergerakan ke dalam kotak penalti mereka. Karena kan kita tahu bahwa Arsenal itu lebih banyak mencetak gol dari dalam kotak penalti pertahanan tim lawan. Sehingga pemain seperti Partey dan juga Xhaka plus Odegaard ini sering free di tepi kotak penalti pertahanan Tottenham Hotspur. Maka itu ketika Odegaard mendapatkan bola, gak ideal juga untuk dia untuk memberikan passing. Jadi dia harus shooting. Dan ketika dia shooting itu, ternyata dia bisa menjebol gawang dari Lloris. Nah, di babak kedua yang menarik kan, seperti yang tadi saya katakan, bahwa permainan dari Arsenal berubah total. Dan this is part of the tactic from Mikel Arteta. Jadi ini adalah bagian dari taktik Mikel Arteta. Tentu dia telah belajar lah bahwa ketika timnya sudah unggul, ya lebih baik menurunkan tempo permainan dan juga bermain secara defensif. Tapi saya melihat bermain secara defensif ini sebetulnya menyulitkan para pemain Arsenal, karena mereka kita tahu biasanya adalah pemain-pemain yang sudah terbiasa bermain terbuka walaupun sudah unggul kan. Maka itu para pemain Tottenham Hotspur tuh bisa terus-menerus membuka pertahanan mereka karena ini tidak biasa bagi mereka. Biasanya ini para pemain Arsenal ini akan mengandalkan garis pertahanan yang tinggi, tapi ketika para pemain diminta untuk bertahan, nah saya gak melihat koordinasi yang rapi sih, walaupun memang mereka clean sheet di pertandingan ini, tapi kan juga ada peran dari penjaga gawang Ramsdale. Jadi ini sebuah catatan yang penting nih, bahwa kalau mau bertahan, ya sebaiknya juga mengandalkan garis pertahanan yang sedikit tinggi, gak perlu terlalu tinggi, tapi sedikit tinggi, karena kalau hanya menunggu lebih ke tengah atau juga ke belakang, itu akan memungkinkan para pemain tim lawan untuk create lebih banyak chances. Apalagi itu Sessegnon, saya kira itu sudah gol loh, luar biasa save dari Ramsdale. Jadi kalau bagi saya nih, meskipun Odegaard mencetak gol, meskipun Saka melakukan pergerakan cepat, kemudian shooting atau crossing, sehingga Lloris melakukan gol bunuh diri, tapi sebetulnya bagi saya man of the match ini adalah Ramsdale. Inilah penjaga gawang yang dibutuhkan Arsenal untuk bisa mendapatkan gelar. Begitu banyak saves yang dia lakukan loh teman-teman. Jadi saya ingat penjaga gawang dari Arsenal dulu ya, jika teman-teman masih ingat, David Seaman. Ketika David Seaman itu main, maka para pemain bertahan itu tenang banget karena mereka paham. Kalau bola sudah lewat, mereka masih bisa mengandalkan David Seaman sama seperti Aaron Ramsdale. So, what a good win for Arsenal. Jadi total mereka telah memenangkan
7 London Derby di Premier League sejauh ini, bahkan sebelumnya juga bisa menang away di Chelsea. Kita tunggu lagi-lagi performa dari Arsenal di pertandingan selanjutnya nanti lawan Manchester United, yang akan merupakan pertandingan yang sangat amat dahsyat teman-teman, dan tentunya akan sangat amat seru apalagi dua tim ini berada dalam performa terbaik mereka. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.